Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Wandensari, NIM 2018010237. Saya akan menyampaikan materi mengenai dinasti Abbasiyah. Jadi, setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 749 Masehi, kekhalifahan Islam pada masa itu digantikan dengan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memimpin kekhalifahan Islam pada masa itu dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi. 5 abad lamanya kekhalifahan dinasti Abbasiyah memimpin kekhalifahan Islam. Ini tidak semata-mata hanya kebetulan belaka, karena munculnya khalifah dinasti Abbasiyah dalam kekhalifahan Islam pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau dalam hadis yang berarti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan ada penguasa dari kalangan keluargaku di suatu zaman yang carut marut dan penuh fitnah. Dia disebut dengan Asafah. Dia suka memberi harta dengan jumlah yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Nama Abbasiyah sendiri merujuk dari nama nenek moyang Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan juga Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ada tali kedekatan antara keluarga Abbasiyah dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada masa itu, Khalifah Abbasiyah selalu mengklaim bahwa kekhalifahan Islam pada masa itu harus berada di bawah kepemimpinan mereka. Selama 509 tahun lamanya, Bani Abbasiyah memimpin kekhalifahan Islam. Terdapat 37 khalifah pada masa itu. Yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Beliau memimpin dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 754 Masehi. Yang kedua, ada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memimpin dari tahun 754 Masehi sampai dengan tahun 775 Masehi. Lalu digantikan dengan khalifah ketiga yaitu Al-Mahdi dari tahun 775 Masehi sampai dengan tahun 785 Masehi. Lalu yang keempat, Khalifah Al-Hadi. Beliau memimpin dari tahun 785 sampai 786. Lalu yang kelima ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau memimpin dari tahun 786 Masehi sampai dengan tahun 809 Masehi. Disinilah puncak kejayaan Islam pada masa itu. Lalu yang keenam ada Khalifah Al-Amin. Beliau memimpin dari tahun 809 sampai dengan 813 Masehi. Terus yang ketujuh ada Khalifah Al-Ma'mun. Beliau memimpin dari tahun 813 Masehi sampai dengan 833 Masehi. Lalu yang kedelapan ada Khalifah Al-Musta'im. Beliau memimpin dari tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Terus yang kesembilan ada Khalifah Al-Wathiq. Beliau memimpin dari tahun 842 Masehi sampai dengan tahun 847 Masehi. Lalu yang ke-10 ada Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau memimpin dari tahun 847 Masehi sampai dengan tahun 861 Masehi. Lalu selanjutnya ada Khalifah Al-Musta'in. Beliau memimpin dari tahun 861 Masehi sampai dengan tahun 862 Masehi. Yang ke-12 ada Khalifah Al-Musta'in. Beliau memimpin dari tahun 862 Masehi sampai dengan 866 Masehi. Lalu digantikan dengan Al-Mu'taz. Beliau memimpin dari 866 Masehi sampai dengan 869 Masehi. Lalu digantikan Khalifah ke-14 yaitu Al-Muhtadi. Beliau memimpin dari 869 Masehi sampai 870 Masehi. Khalifah ke-15 yaitu
Al-Mu'tadid. Beliau memimpin dari tahun 892 Masehi sampai dengan 902 Masehi. Lalu digantikan dengan Khalifah ke-17 yaitu Ali Al-Mu'tafi. Beliau memimpin dari 902 Masehi sampai dengan 907 Masehi. Digantikan dengan Khalifah ke-19 ada Al-Qahir. Beliau memimpin dari tahun 932 Masehi sampai dengan 934 Masehi. Lalu digantikan dengan Khalifah ke-20 yaitu Ar-Radi. Beliau memimpin dari tahun 934 Masehi sampai dengan 940 Masehi. Lalu Khalifah ke-21 Al-Mustaqi, yaitu beliau memimpin dari tahun 940 sampai dengan 944 Masehi. Lalu Khalifah ke-22 yaitu Al-Mustaqfi, beliau memimpin dari tahun 944 Masehi sampai dengan 946 Masehi. Lalu Khalifah ke-23 ada Khalifah Al-Muti, beliau memimpin dari tahun 946 sampai dengan 974 Masehi. Lalu digantikan dengan Khalifah ke-24 Al-Ta'i, beliau memimpin dari tahun 974 Masehi sampai dengan tahun 990 Masehi. Lalu Khalifah ke-25 yaitu Khalifah Al-Qadir, beliau memimpin dari tahun 991 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Lalu Khalifah ke-27 ada Abul Qasim Al-Muqtadi, beliau memimpin dari tahun 1075 Masehi sampai dengan tahun 1094 Masehi. Lalu ada Khalifah ke-28 yaitu Al-Mustazir, beliau memimpin dari tahun 1094 Masehi sampai dengan tahun 1118 Masehi. Khalifah ke-29 yaitu Abul Mansur Al-Murtasyid, beliau memimpin dari tahun 1118 Masehi sampai dengan 1132 Masehi. 30 yaitu Abu Ja'far Ar-Rasyid, beliau memimpin dari tahun 1135 Masehi sampai dengan tahun 1136 Masehi. Khalifah ke-32 Abul Muzaffar Al-Mustanjid, beliau memimpin dari tahun 1160 Masehi sampai dengan tahun 1170 Masehi. Lalu ke-33 ada Khalifah Hasan Al-Muhtadi, beliau memimpin dari tahun 1170 Masehi sampai dengan tahun 1180 Masehi. Lalu Khalifah ke-34 ada Abu Abbas An-Nasir, beliau memimpin dari tahun 1180 Masehi sampai dengan tahun 1225 Masehi. Khalifah ke-35 ada Muhammad Az-Zahir, beliau memimpin dari tahun 1225 Masehi sampai dengan tahun 1226 Masehi. Lalu Khalifah ke-36 ada Abu Ja'far Al-Mustansir, beliau memimpin dari tahun 1226 Masehi sampai dengan tahun 1242 Masehi. Lalu Khalifah terakhir ada Khalifah Abdullah Al-Mustasim, beliau memimpin dari tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Pada masa itu, pada masa dinasti Abbasiyah itu,